Khulafaur Rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Akhirul kiram yang mulia Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Atas, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya rahimakumullah, dan insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita untuk memanjatkan syukur alhamdulillah yang tiada terbatasnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada malam hari ini kita bisa berjumpa dengan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan menjadikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mahabbah, cara kita cinta mencintai dzurriyyah Rasulullah tidak mudah, harus dengan cara ilmu. Tidak mudah dengan cara kita mengikuti, namun itu dengan ilmu yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. Jangankan kita mengenal, ketemu aja sudah menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan pada malam hari ini Allah mengizinkan kepada kita semua, mudah-mudahan lingkungan, khususnya lingkungan Masjid An-Nikmah Cokra Mulyoharjo, besok oleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wasilah beliau dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu saya ingat, kalau hormati, kalau saya mengingat semenjak saya menempuh pendidikan, tidak pernah diajarkan bagaimana kita mencintai, mahabbah kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Namun lewat beberapa proses, suatu ketika bagaimana saya tidak terenyuhnya melihat, menyaksikan sendiri ingatasipun almarhum Kyai Suntoro begitu mengajarkan kepada saya bagaimana beliau takdimnya kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Orang gampang segampang istilah yang selama ini kita saksikan. Itu harus dari hati yang tulus mencintai, menghabbah kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan para ibu saya ingkang kalau hormati, acara ini terselenggara, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama, wabil khusus keluarga almarhum Bapak Haji Zaini
yang telah membantu terlaksananya acara dalam rangka halal bihalal jamaah Masjid An-Nikmah Cokra Mulyajo Pemalang. Niki acara mboten sing ngadakan pengurus mboten. Ini acara diadakan oleh jamaah Masjid An-Nikmah bekerjasama dengan lingkungan, khususnya adik-adik Azumar yang meramaikan kegiatan halal bihalal pada malam hari ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan, berdirinya saya di sini bukan atas nama pengurus, tapi atas nama jamaah Masjid An-Nikmah, karena acara ini terselenggara berkat spot yang pertama dari keluarga almarhum Bapak Haji Zaini, dan yang kedua adalah jamaah Masjid An-Nikmah. Kemudian yang ketiga, mohon doa restu kepada panjenengan, mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa dilanjutkan, dan insya Allah beliau Al-Habib Novel bin Abdullah Al-Atas alhamdulillah bersedia. Nanti insya Allah di Masjid An-Nikmah akan diadakan pengajian rutin setiap 1 bulan sekali untuk jadwal nanti menyusul, dan akan kami rembuk dengan khususnya pengurus Masjid An-Nikmah. Kami mohon partisipasi panjenengan semua agar acara rutinan 1 bulan yang diadakan di Masjid An-Nikmah akan bisa terselenggara dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, saya sampaikan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya, penghargaan yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada keluarga seluruh jamaah Masjid An-Nikmah, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Zaini. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirnya demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Nur Khalis Dimyati yang telah menyampaikan sambutannya mewakili dari jamaah Masjid An-Nikmah. Memasuki acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti Mau'idatul Hasanah, yang pada hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Akhinal Kiram Al-Habib Novel bin Abdullah Al-Atas dari Cirebon. Kepadanya waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina
وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل سريرتي خيرا من النية واجعل نيتي صالحة أما بعد. Al-Mukarram Al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, terkhusus kepada segenap perangkat desa, begitu Pak RT, Pak RW, dan juga segenap staf jajarannya. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Kemudian juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, terkhusus kepada segenap para pemuda dan pemudi yang kita doakan mudah-mudahan para pemuda-pemudi yang ada di desa ini, yang ada di tempat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semuanya pemuda-pemudi yang akan menjadi pemimpin yang terbaik di akhir zaman. Dan mudah-mudahan para pemuda dan pemudi kita ini bisa menjadi contoh yang baik untuk pemuda-pemudi pada hari ini. Dan mudah-mudahan pemuda-pemudi kita yang ada di desa ini mudah-mudahan kelak akan selalu dipimpin oleh Allah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu mengikuti Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus kepada segenap keluarga almarhum Bapak Haji Zaini, ya alhamdulillah berkah wasilah beliau-beliau semuanya pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Dan juga wabil khusus kepada segenap sahabat-sahabat para pemuda dari Hadroh Az-Zumar yang pada saat ini menjadi motor acara ini dalam mengingatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul bukan untuk sekedar mengobrol saja. Pada malam hari ini kita ngumpul bukan cuma untuk ketemu teman. Kita kumpul pada malam hari ini bukan hanya untuk bersenda gurau, bukan. Tapi kita saat ini berkumpul di tempat ini karena kita dipilih oleh Allah, dipilih oleh Nabi Muhammad untuk menjadi manusia yang dimuliakan pada malam hari ini. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah pernah mengingatkan sama kita. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Ini menjadi barometer, tolak ukur. Kalau kita ingin tahu hari ini kita dicintai tidak oleh Allah, tinggal kita lihat sendiri. Kata Nabi, termasuk tanda kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan letakkan hamba tersebut di tempat yang mana Allah cinta dengan tempat tersebut. Tapi kalau Allah benci dengan seorang hamba, Allah akan letakkan hamba tersebut
di tempat yang Allah nggak senang, benci dengan tempat tersebut. Sehingga ini menjadi tolak ukur kehidupan kita. Sekarang kita berada di hari Jumat. Dari pagi, siang, sore, malam. Ini kira-kira kita banyaknya tempatnya di mana? Kalau tempatnya di tempat-tempat yang baik, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, ini insya Allah menjadi tanda kita dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kita banyak punya tempat nongkrong gak jelas, menghabiskan waktu hanya untuk ketemu teman, ngobrol gak tahu ngomong apa, dengan gadgetnya, game online-nya, tidak peduli kepada majelis taklim, ustadz kayak ulama, lebih suka nongkrong di tempat yang gak baik. Ini jangan-jangan Allah sudah mulai benci, gak senang sama kita. Masih mending kalau ada orang, dia itu merasa, oh jangan-jangan saya ini menjadi orang yang gak baik. Ini masih untung, masih beruntung orang seperti ini. Kenapa? Karena dia diberi kesadaran oleh Allah. Ada orang hidupnya gak pernah berbuat baik, gak senang duduk di tempat seperti ini, gak senang. Kalaupun duduk cuma sebentar, gak betah pergi. Ada orang gak sadar, tapi ada orang yang sadar. Kayaknya saya ada masalah ini. Kenapa saya kalau duduk di masjid, di musola, di majelis taklim saya gak betah. Tapi kalau nongkrong depan TV, nongkrong dengan game online-nya, dengan HP-nya, dengan ngobrol gak jelasnya, kok saya lebih senang. Ini jangannya Allah sudah benci dengan saya. Ini orang beruntung kata para ulama. Kenapa? Karena dia sadar. Yang dikhawatirkan orang dibenci oleh Allah nggak sadar sampai Allah cabut nyawa dia dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita khawatir orang ini sempat masuk neraka dulu. Jadi kalau kita berbuat salah, kemudian kita menyadari ini nikmat dari Allah. Karena di luar sana ada orang berbuat salah nggak pernah sadar, diingatin ustadz nggak pernah mau, diingatin kiai selalu nolak. Selalu dibawa ke masjid, musola, majelis taklim gak pernah mau. Cuma kalau dibawa ke tempat nongkrong, dibawa main game online, dibawa cuma sekedar sendal gurau, mereka merasa nyaman dengan hal ini. Ini jangan-jangan orang ini sudah mulai dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini kita diberi oleh Allah bisa duduk di tempat ini. Kalau tidak salah ibadah Isya tadi kurang lebih sekitar setengah 8, jam 8. Sampai sekarang kurang lebih jam 10 kita masih ada di sini. Ini kita berharap mudah-mudahan keadaan ini terus Allah berikan kepada kita sampai Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah memberikan ciri-ciri. Ini saking kita punya Nabi cinta sama kita, untuk meninggal dalam keadaan baik, meninggal husnul khotimah itu dikasih tahu sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya mutul mar'u ala ma asya'ali. Seseorang itu meninggalnya tergantung kebiasaannya. Artinya apa? Kalau orang istiqomah sholat 5 waktu, itu orang lihat saja. Kalau meninggal gak jauh-jauh dari sholat. Ada orang istiqomah hadir majelis taklim, meninggalnya gak jauh-jauh hadir majelis taklim. Ada orang istiqomah baca Quran, meninggalnya dalam keadaan membaca Quran. Tapi lihat, ingat, lihat. Ada orang kebiasaannya nggak baik, hobinya berjudi, berzina, minuman keras. Lihat akhir hidupnya orang tersebut, nah. Meninggalnya tidak jauh dari seperti itu. Kenapa? Ini janji Nabi. Kalau sekarang kita nggak percaya sama kita punya Nabi Muhammad, mau percaya siapa? Jangan sampai kita lebih percaya iklan daripada sabdanya Nabi Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi kita sekarang ini hadir dalam acara halal bihalal. Ini perlu saya tegaskan. Halal bihalal itu apa sih artinya? Halal menghalalkan, bi dengan sesuatu yang halal, artinya saling memaafkan. Makanya kalau acara halal bihalal ini identik saling memaafkan. Tapi yang sebetulnya yang dimaksud halal bihalal ini seperti apa? Apakah kita ketemu, ngobrol, makan ketupat, gorengan, jaburan, pulang, bubar, bawa berkah? Ini bukan halal bihalal. Yang namanya halal bihalal itu silaturahmi. Kalau bahasa Indonesianya, yang benar itu kayak apa? Silaturahmi yang sungguhnya itu bukan bertemunya jasa dengan jasa. Contoh sekarang saya tadi tinggal di Cirebon, cuma masih dibahas di Cirebon. Saya sekarang sudah di Kuningan nih. Jadi warga Kuningan ya sudah setahun setengah ini. Saya saat ini kembali ke saya punya desa. Saya lagi di Cokrah juga, di Pemalang. Cuma rumahnya udah dijual nih.
Sehingga waktu saya ke sini bertemu, bertatap muka, ngobrol, itu bukan hakikat halal bihalal. Kata para ulama, yang namanya halal bihalal itu bukan ketemunya jasad dengan jasad. Saya datang ketemu bapak ibu pemuda-pemudi, itu bukan yang sesungguhnya. Halal bihalal yang sesungguhnya itu silaturahmi yang sesungguhnya itu seperti apa? Waktu kita berpisah, kita saling mendoakan, bertemunya hati dengan hati, dan itu terwujudkan waktu kita pisah, kita saling mendoakan walaupun kita sudah tidak ketemu lagi. Ini yang namanya silaturahmi yang sungguhnya. Ini yang dinamakan halal bihalal yang benar. Jadi walaupun kita sudah pulang, kita di rumah masing-masing saling mendoakan. Contoh, saya ketemu di sini ada Ustadz Ijak, ada Ustadz Irji'i yang saya paham. Kita cerita ngobrol masalah A, B, C, D, E. Pulang ke rumah, saya doakan, ya Allah, saya punya teman Ustadz Ijak, mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, saya punya teman Ustadz Irji'i, mudahkan urusannya ya Allah. Ini yang namanya hakikat halal bihalal. Kalau cuma ketemu jasa setiap hari pun bisa. Tapi yang dimaksudkan seperti itu. Yang dimaksudkan waktu kita berpisah, kita saling mendoakan. Itulah hati bertemu dengan hati. Tidak seperti orang zaman sekarang kalau sudah mau Idul Fitri itu, mohon maaf lahir batin, pasang status sebanyak-banyaknya, sampai bingung jawabnya. Akhirnya kita pasang status, semua yang mengucapkan minal aidin saya jawab sama-sama. Ini penyakit. Kalau orang nggak tahu hakikat silaturahmi, ini penyakit. Sama orang tuanya setahun sekali aja nggak bisa ketemu. Ada nih orang penyakit kayak gini. Padahal alasannya bahasa kerja di luar kota. Anda kerja untuk apa? Anda kerja untuk apa? Untuk orang tua. Kenapa surga Anda sama orang tua? Sehingga jangan sampai gara-gara masalah biaya Anda nggak datang sama orang tua. Anda saat ini nabung. Saya sekarang tahun ini nggak bisa datang. Tapi mulai ntar masuk bulan Dzulqa'dah, saya mulai nyanyi. Sehingga entar pada saatnya saya di bulan Syawal, bulan Ramadan, saya sudah mengingat uang untuk datang ke rumah orang tua saya. Jadi hati-hati Pak Bu. Kita ini punya alat kecil, itu namanya HP. Ini HP, kalau tidak dibarengi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya, itu orang yang dekat bisa jadi jauh, yang jauh nggak kelihatan. Itu HP. Berapa banyak kita ketemu teman, ngobrol di bidang dakwah, masalah apapun perkaranya, gara-gara HP kita nggak ngobrol, sibuk main HP. Makanya saya pernah membuat perkumpulan. Saya perhatikan nih orang kok ngobrolnya cuma setengah jam, 1 jam setengahnya itu kok nggak pernah ngobrol. Saya perhatikan apa penyakitnya? HP. Sehingga saya pesan siapapun yang pengen musyawarah kumpulan, kalau pengen maksimal, HP siapkan kardus, masukin HP ke sana semuanya. Kalau pengen bener musyawarahnya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Jadi halal bihalal sekali lagi bukan bertemu jasad dengan jasad, tapi bertemunya hati dengan hati, dan itu akan selalu ada. Waktu kita sudah berpisah, kita akan selalu mendoakan antara satu dengan yang lain. Ini yang namanya hakikat silaturahmi. Sehingga ini yang perlu kita hadirkan. Jadi kalau orang silaturahmi tidak menghadirkan silaturahmi yang benar, bertemunya hati dengan hati, pulang dari silaturahmi, pulang halal bihalal, dapat dosa yang banyak. Di antara yang paling sering dapat dosa namanya menggunjing, ngomongin orang, atau kita kan namanya gibah. Halal bihalal ketemu setahun nih nggak ketemu, apalagi yang alumni, ya kan? Sudah 100 tahun nggak ketemu, akhirnya ketemu waktu itu. Loh, ini kamu yang dulu giginya tonggos ya? Oh, mulai. Oh, kamu yang dulu kepalanya peyang, kejedot ini gitu. Selesai nggak sampai di situ. Pulang ke rumah cerita, Bu, saya ketemu teman saya yang dulu giginya gini, yang kepalanya gini, yang hidungnya kayak gini. Kenapa terjadi menggibah seperti ini? Kenapa? Halal bihalal cuma ketemu jasa sama jasa, ngobrol selesai, malah pulang bawa dosa itu gunjing ngomongin orang. Sehingga mulai saat ini, yuk kita biasakan halal bihalal itu bukan cuma bertemu jasa dengan jasa. Kan ada tuh orang kalau silaturahmi, reunian, itu cuma ngobrol, pulang ke rumah dapat gunjingan baru, pasang status, saya reunian ketemu sama mantan. Setan-setan ini. Coba, saya reunian ketemu sama orang yang dulu pernah menghina saya 100 tahun yang lalu. Pasang status yang aneh-aneh. Kenapa terjadi seperti ini? Dia nggak menghadirkan silaturahmi yang benar itu kayak apa? Itu tadi. Dan ingat,
Ini ada rumus dari Nabi. Makanya kalau kita sering hadir majelis taklim, ntar akan kita bahas. Kita ini bisa jadi orang yang mulia, menjadi orang yang memiliki derajat yang tinggi dari Allah itu gampang. Dengan apa? Belajar ilmu agama. Coba, Nabi kita Muhammad SAW ini pernah mensabdakan, ini bagi orang yang kadang-kadang suka kebingungan, Habib saya sering doa tapi tidak dikabulkan sama Allah, tolong dong kasih saya resep. Biasanya kalau doa langsung dikabulkan oleh Allah. Saya sudah lama menjomblo Habib, sudah 75 tahun saya punya umur, belum nikah-nikah. Kira-kira gimana biar saya menghabisi masa jomblo dan jomblowati saya? Maka dengarkan hadis ini. Kata Nabi, barang siapa yang mendoakan orang lain dan kalau orang itu tidak ada di hadapannya, kata Nabi, maka Allah akan mengkabulkan doa orang ini terlebih dahulu sebelum doa orang yang dia doakan dalam doanya. Ini resep. Ada sebagian orang, kenapa kamu nggak pernah doain orang lain? Ustadz, doa saya aja belum dikabulkan sama Allah, ngapain saya doain orang lain? Ini orang pasti hobinya dagang ini orang. Gak mau rugi. Pada kata Nabi, kalau kita doakan orang lain, Allah akan kabulkan doa kita dulu, karena berkah kita doakan orang lain. Maka dirubah mulai saat ini. Ya para jomblo dan jomblowati yang merasa nikah agak ribet, coba koreksi. Mungkin selama ini kalau doa itu paling pelitnya orang ini kita. Gak pernah doakan orang lain. Ngelihat kita punya saudara-saudari yang gak pernah sholat, yang membuka aurat, gak pernah kita doakan. Kita melihat ada seorang orang tua, jadi orang tua tidak jadi contoh yang baik, nggak pernah kita doakan. Kita lihat ada seorang pemimpin yang kurang baik, mau itu RT, RW sampai ke atas, kita nggak pernah doakan mereka. Mulai malam hari ini, ayo seringlah mendoakan orang lain agar semua doa kita dikabulkan oleh Allah. Mari saat ini jangan pelit-pelit kalau kita doa. Ingat, ini Nabi yang mengingatkan, siapa orang yang mendoakan orang lain, waktu orang itu apalagi tidak ada di hadapannya, Allah akan kabulkan doanya dia terlebih dahulu, hajat dia semuanya, sebelum Allah kabulkan hajat orang yang dia mendoakannya. Sehingga jangan khawatir Bapak. Sering-sering doain orang, kita dulu yang akan dikabulkan oleh Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit saya ingin berbicara masalah belajar ilmu agama majelis taklim. Tadi akhir kalau diingatkan, ini kita punya masjid An-Nikmat. Ini ada rutinannya. Jadi tolong tadi akhir saya akan bacakan. Usahakan diniatkan, ya Allah saya mulai malam hari ini pengen rutin hadir majelis taklim di An-Nikmat, selama tidak bentrok dengan majelis taklim di desa saya. Ini penting belajar ilmu agama. Buka kitab familiar yang sering kita baca, nama kitabnya Ta'lim Muta'allim, karangan daripada Imam Az-Zarnuji. Buka. Itu di awal, di Muqaddimah, Imam Az-Zarnuji itu menjelaskan kenapa ilmu itu menjadi mulia. Kenapa orang yang punya ilmu agama dimuliakan oleh Allah. Bukan orang kaya, bukan orang yang ganteng, yang tampan, yang gak, bukan. Tapi yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang punya ilmu agama. Dijelaskan oleh beliau, syurifal ilmu, ilmu itu menjadi mulia, menjadi agung, menjadi luar biasa. Kenapa? Li'annahu, karena ilmu tersebut wasilatan ila taqwa, menjadi perantara orang menuju kepada orang bertakwa. Allah sudah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Sedangkan orang menjadi bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, kalau nggak punya ilmu nggak bakal bisa dia. Sehingga ilmu ini menjadi mulia. Kenapa? Karena menjadi perantara orang menuju kepada ketakwaan. Kadang-kadang kan kita lihat ada orang sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena nggak punya ilmu agama. Contoh yang sering kita sering mendapati, kadang orang setelah ruku kemudian dia iktidal. Setelah iktidal, sami Allahu liman hamidah. Makanya gini. Ini enggak tahu di sini ada enggak, tapi kalau enggak ada, ini saya ambil contoh yang ada di sana itu. Pokoknya tidak kelihatan dari sini, dari cokrah enggak kelihatan. Sehingga itu membatalkan sholat. Kenapa? Di antara yang membatalkan sholat adalah salah harokat mutawaliyah, 3 gerakan yang berturut-turut, tidak dijeda dengan kadar orang mengucapkan subhanallah. Kenapa loh? Sholat Ustaz bagus baik, iya, dia bertakwa melaksanakan sholat, tapi tidak dengan ilmu, sehingga sholatnya tidak sah. Ini penting.
Contoh lagi, di masjid, di musola ada tamu tidak diundang, si ayam nggak diundang kan ya, datang dia masuk. Habis masuk karena si ayam nggak punya akal, nggak punya otak, dia buang air besar, tidak izin ke kamar mandi, enggak, dia langsung di masjid. DKM-nya ngomong, Ustadz DKM-nya ngomong, ngajar capek-capek. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia ambil itu super pel, dia ambil itu apa namanya, pewangi, kemudian disiram sama dia. Tainya ini langsung disiram air, kemudian langsung dipel. Apa yang terjadi? Najis semua itu semasjid. Kenapa? Karena gak dengan ilmu. Harusnya kalau najis mutawasid atau najis sedang yang ada bentuknya, kita kan namanya najis ainiyah, itu hilangkan dulu bentuknya. Setelah dihilangkan habis baru disiram dengan air. Ini dengan ilmu. Kalau nggak bagaimana sih? Najis semuanya. Orang sholat di situ nggak sah. Kenapa? Najis. Disinilah Imam Az-Zanuji mengatakan ilmu itu menjadi mulia tuh kenapa sih? Karena ilmu ini perantara orang menuju kepada ketakwaan. Dan orang yang paling mulia di hari kiamat yang paling bertakwa kata Allah. Sekarang bagaimana orang bertakwa kalau tidak belajar ilmu agama? Makanya penting Pak Bu, jangan remehkan. Ustadz baik, saya pengen belajar ilmu agama. Kira-kira bagaimana agar saya bisa istiqomah hadir majelis taklim? Kalau bicara masalah cara banyak, cuma satu saja yang ingin Al-Bagir ingat. Dan ini kalau saya perhatikan, cara ini paling banyak terjadi. Ada orang kadang hadir majelis taklim itu nggak istiqomah. Ini faktornya ini. Apa itu? Kalau kita ingin istiqomah hadir majelis taklim, caranya gampang. Jangan membeda-bedakan siapa yang ngisi. Titik. Kadang kita bisa hadir di majelis ini, di majelis yang lainnya nggak bisa hadir. Kenapa? Karena di hati kita ada sifat sombong atau membeda-bedakan siapa yang ngisi. Pokoknya yang ngisi akidahnya sama dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah Sufiyah, hadir. Waktu kita hadir, lihat di depan kita bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, dia adalah penggantinya Nabi Muhammad. Selesai. Al ulama warasatul anbiya, selesai. Ini prinsip dalam hidup. Hidup kita nih Pak Bu harus punya prinsip. Kalau hidup orang nggak punya prinsip, nggak mau mengikuti aturan syariat Nabi Muhammad, itu berat hidupnya. Mudah terombang-ambingkan dengan keadaan yang ada di saat dia hidup, di mana dia itu tinggal. Sehingga kita pada saat ini ayo berusaha untuk istiqomah hadir majelis taklim. Nggak usah lihat siapa yang ngisi. Pokoknya yang ngisi siapapun akidahnya sama, saya pandang mereka itu adalah pewaris Nabi Muhammad, titik. Dan ingat, saya pernah mendengar seorang ulama berkata seperti ini. Orang yang paling banyak hadir majelis taklim Nabi Muhammad di dunia, itu orang paling besar berpeluang duduk dengan Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang jarang hadir majelis taklim, ya jangan berharap ntar surganya pun kalau masuk dekat sama Nabi Muhammad. Jangan berharap. Kenapa? Nabi tidak meninggalkan harta Pak Bu. Yang Nabi tinggalkan itu apa? Ilmu. Dari mana ilmu kita dapat? Dari para ustadz, kiai, ulama yang satu akidah dengan kita. Maka saya ingatkan hati-hati, belajar ilmu agama itu penting. Tapi tidak kalah pentingnya itu memilih guru untuk belajar ilmu agama. Jangan salah, ini kadang-kadang saya minta maaf. Saya mendapati beberapa teman-teman itu yang berhijrah. Hijrah, dulunya berzina, minuman keras, khamr, macam-macam kejelekan semuanya sudah dilakukan. Dapat hidayah, dapat taufik, hijrah, istiqomah di masjid, majelis taklim. Tapi gara-gara salah milih guru, gara-gara salah milih seorang kiai, memilih seorang ustadznya salah, ulamanya salah, akhirnya cara beribadahnya hancur, saudara. Melihat orang beda sedikit kafir, melihat orang beda sedikit sama dia bid'ah, melihat orang beda ini jelek, ini ustadz kiai ulama. Kadang yang suka berbicara seperti itu kadang-kadang juga orang-orang tersebut punya andil dalam hidupnya untuk agama itu pun tidak ada. Cuma gara-gara dia cinta dengan ustadznya, dia cinta dengan kiainya, dia cinta dengan dia punya ulamanya, dibela walaupun salah. Ini kita kenal namanya fanatik membabi buta, atau taunya adalah ta'assubiyah. Ini yang harus kita hilangkan. Belajar ilmu agama silakan dengan siapa saja, yang penting sarannya harus satu akidah dengan kita, Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah Sufiyah.
Karena kadang-kadang Pak Bu, sekarang banyak orang membawa labelnya ini, saya nggak usah sebutkan labelnya ini, tapi membawa label di dalamnya tidak sama dengan pendahulu-pendahulunya. Bawa label, oh saya akhirnya ini banget, tapi kita lihat kehidupannya, mulutnya nggak bisa dijaga, suka menghina, memaki. Ada ustadz kiai ulama yang dia puluhan tahun berjuang di dalam penyampaian ceramahnya, dalam kajiannya, tidak pernah menyimpang daripada ustadz kiai ulama as-salafun as-saleh zaman dulu. Nggak pernah menyimpang, yang disampaikan baik-baik saja. Cuma gara-gara satu orang ini, dia muncul, dia merasa cinta dengan ustadz kiai ulamanya, yang tidak sama dengan ustadz kiai ulamanya, semuanya disalahkan dengan dia. Ini fanatik yang salah. Kalau kita punya ustadz, punya kiai, punya ulama, salah wajar kita pandang. Kita ustadz kiai ulama, kita manusia, bukan malaikat. Cuma kita sebagai pecinta-pecintanya, kita sebagai ustadz kiai ulamanya, kita yang melihat ustadz kiai ulama kita yang salah, ya kita ingatkan, selesai. Jangan seperti sebagian orang, ustadz kiai ulamanya selalu dibela. Ada orang yang mengingatkan kita, oh kamu nih berarti nggak senang sama saya. Tuh, bukan gitu. Tapi ini ustadz kiai ulama, iya. Ustadz saya pun sama ustadz kamu sama-sama manusia. Kalau salah nggak usah diikuti, tinggal kita ingatkan, selesai. Jangan sampai gara-gara kita mencintai ustadz kiai ulama kita, waktu ada orang yang berbeda pemahaman dengannya, disikat habis. Ini jangan diikuti, ini jangan diikuti. Bahkan naudzubillah min dzalik, ujung-ujungnya mengoreksi syariatnya Nabi Muhammad. Hati-hati, hati-hati. Ada orang-orang di akhir zaman ini yang kadang-kadang dia itu cinta fanatik tapi membabi buta. Jadi cinta membabi buta itu seperti apa? Dia nggak peduli mau ustadz saya, kiai saya, ulama saya yang saya ikuti salah, tokoh saya, nggak peduli. Pokoknya saya bela sampai mati. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, yang agung luar biasa. Itu kalau salah Pak Bu, minta diingatkan sama sahabatnya. Kalau diingatkan, nerima. Ini Rasulullah. Buka cerita perang Badar, asal muasalnya bagaimana. Buka cerita Isra Mi'raj Nabi bagaimana. Waktu Nabi diberi nasihat oleh Nabi Musa, minta keringanan, diterima. Jadi kita sebagai pecinta ustadz kiai ulama kita, ayo kita buktikan cinta yang benar, cinta yang baik. Bagaimana kita selalu berusaha untuk mencintai ustadz kiai ulama kita dengan benar. Apa itu? Dengan kita mengikutinya. Tapi maaf kalau ternyata berbeda, salah, itu suatu yang wajar. Ustadz kiai ulama kita manusia, tinggal kita ingatkan. Kalau kita jauh, kita doakan, tanpa perlu kita harus membelanya. Walaupun ada orang yang mengingatkan ustadz kiai ulama kita. Ini yang harus kita pahami waktu kita belajar ilmu agama. Karena nggak sedikit orang-orang yang hijrah ini gara-gara salah milih ustadz, cara beribadahnya amburadul. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ingin Al-Bagir sampaikan, saya tadi dari rumahnya Habib Ridho, saya kontak-kontaknya sama Ustadz Ijak ini, Beb, kebanyakan yang hadir anak muda. Saya terus terang, saya termasuk orang yang sangat berusaha peduli sama anak-anak muda. Kenapa? Kok kita ini sebagai Ustadz kiai ulama harus lebih peduli sama anak muda? Jawabannya simpel, karena mereka yang akan meneruskan perjuangan kita. Gak usah panjang lebar. Kita yang saat ini berjuang, ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ada RT, ada RW, sampai presiden pun, kelak yang bakal meneruskan mereka siapa? Anak-anak muda. Artinya, kalau hari ini kita ustadznya, kiainya, ulamanya, habibnya, RT-nya, RW-nya, lurah, sampai presiden pun, kalau nggak peduli sama anak muda, jangan salah, perjuangan Anda seperti membangun kerajaan dari tanah dan dekat laut, kena ombak, habis semuanya. Makanya saya suka berbagi sama beberapa para ustadz. Yuk Ustaz, kita perhatikan anak muda. Kalau majelis taklim masjid musolama itu yang hadir biasanya orang-orang yang sudah bau tanah, kata orang sekarang katanya. Itu orang-orang yang kolot, yang sudah tua, 40, 50, 60, yang tanah-tanah sudah mulai manggil gitu lah. Sehingga kita harus evaluasi, mana anak mudanya. Saya punya majelis di masjid, di musola, di pesantren, di madrasah, saya punya tempat. Kenapa anak mudanya tidak ada? Ayo kita terbuka, kita evaluasi kenapa anak muda nggak datang. Malah datang yang kolot-kolot, yang bawa-bawa tanah yang tadi. Kita harus jujur pada ustadz kiai ulama, kita harus jujur, ada apa ini?
Apa yang harus saya rubah? Evaluasi. Sehingga ini penting. Kalau nggak salah saya kemarin ngisi, saya sudah jelaskan. Saya di Window Haji punya program namanya ngopi. Silakan barangkali cocok, ntar bisa kita sharing lagi. Saya tadi dari beberapa pun bilang, kegiatan untuk apa? Saya cerita, diantaranya saya punya ngopi. Kata beliau cocok, saya ingin buat acara ngopi. Ngopi itu apa, Beb? Ngopi ini bukan arti kita minum kopi sambil ngobrol, enggak. Karena ada yang komen, Beb acaranya ngopi, ada kopinya enggak? Ya kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, ya teh pun jadilah. Air putih pun jadi, air zam-zam pun jadilah. Ngopi itu ngobrol perkara iman, ngobrol santai seputar masalah agama. Bagaimana programnya Habib? Ini saya cerita di tempat saya Window Haji. Oh Habib, mungkin ke sana sudah dikenal. Bapak, Ibu, para pemuda-pemudi kalau pengen tahu datang ke Window Haji. Tanya sama orang yang pertama kali kenal sama saya. Kenal enggak sama saya? Enggak ada yang kenal. Kalau ada yang kenal pun cuma satu orang. Itu pun karena dulu saya di Al-Bahjah di Buya Yahya. Itu dia punya anak di Al-Bahjah. Itu pun kenal sepintas. Jadi betul-betul saya mulai dari nol. Oh kalau Habib kan mungkin banyak yang kenal. Anda datang ke tempat saya. Kenal enggak mereka sama Habib? Datang. Saya betul mulai dari nol. Alhamdulillah kita di Window Haji ada 8 tempat ngopi. Itu 8 tempat, itu di satu kelurahan. Kalau Window Haji itu kelurahan atau kecamatan? Kelurahan. Ah, kayak gitu sudah. Saya punya satu kelurahan itu ada 5 blok. Kalau desa lebih gede, di sana namanya blok lebih kecil. Saya buat ada 8 tempat di sana. Sistemnya bagaimana Ustadz? Kita barangkali bisa di Cokra ini kita pengen niru. Biar anak muda tetap ingin belajar ilmu agama. Saya pribadi Pak Bu, saya turun langsung. Saya cari ini anak muda nongkrongnya di mana kalau malam-malam. Saya cari. Saya nggak nunggu di rumah. Saya doa, ya Allah, doa bagus. Tapi usaha juga harus dipentingkan. Saya cari ini anak muda nongkrongnya di mana. Oh, ketemu nongkrongnya di warung ini. Saya cari lagi nongkrongnya. Oh, nongkrongnya di halaman rumahnya orang ini. Setelah itu saya cari yang kedua. Sudah saya tahu tempatnya, kepalanya siapa. Yang sekiranya kalau dia ngomong A, yang lainnya A. Kalau dia ngomong B, yang lainnya B. Saya cari tahu. Oh, orang ini. Yang ketiga, besok saya silaturahmi ke rumah kepala tersebut. Saya datang. Pribadi sendiri, nggak bawa saya datang. Paling satu orang yang saya minta tolong nemenin, mungkin dia kenal dengan orang tersebut. Saya datang, saya cerita, Kang, maaf saya datang ke sini silaturahmi. Yang kedua, saya ini pengen anak muda ini jauh lebih baik. Kita pengen buat program gini. Saya cerita. Apa kata mereka? Ustaz, Habib, saya ini sudah bosan hidup seperti ini. Ini 8 tempat, hampir semuanya ucapannya kayak gini. Saya sudah bosan. Saya nggak mau nih generasi saya ini yang usia SMP, SMA seperti saya. Tapi saya bingung. Nggak ada ustadz yang mau datang ke tempat tongkrongan saya. Nggak ada kiai yang mau nimbrung sama mereka. Nggak ada ulama yang punya waktu untuk duduk sama mereka. Sehingga saya pun bingung bagaimana ini. Ternyata antum datang, Ustaz. Sekarang ini bagaimana? Kang, saya cuma minta satu, tolong kondisikan tempatnya. Nggak usah nyiapin kopi teh, nggak usah kita bawa sendiri. Yang kedua, tolong kondisikan orang-orangnya untuk datang. Di waktu yang menentukan, saya mulai. Bagaimana programnya? Ini yang penting. Saya buat program ngopi dari pertama Ramadan kemarin sampai tadi Ramadan itu, saya tidak pernah membaca rotib, saya tidak pernah membaca maulid, saya tidak pernah buka kitab, saya tidak pernah istighosah. Yang saya mulai adalah ngobrol-ngobrol saja, tapi tanya jawab seputar masalah agama. Jadi nggak seperti belajar ilmu agama, tapi isinya belajar ilmu nggak kerasa. Kalau ntar suatu saat hadir ke Window Haji, saya ajak. Kita mulai jam 8 itu sampai jam 10. Itu nggak ada cerita orang ngantuk bisa. Yang ngeteh-ngeteh, yang ngobrol-ngobrol, tapi semuanya tanya jawab. Tapi kalau tidak diberikan waktu, sampai jam 11-12 pun akan lewat. Kenapa? Karena programnya kita buat sesantai mungkin. Saya pribadi fashion saya nggak ada, saya pakai kayak gini, nggak ada. Saya pakai gamis, imamat, nggak ada. Yang saya pakai dari pertama kali saya buat ngopi sampai sekarang, kalau nggak percaya di Facebook, YouTube, Instagram saya, kajian saya punya ngopi, saya nggak pernah pakai takwa. Kayak gini, takwa saya nggak pernah. Jadi ya, pakaian saya itu kalau saya tidak pakai jaket, pakai sweater,
pakai baju lengan panjang, baju hijrah, kemudian kopiah yang berwarna, sama sarung, selesai. Sehingga mereka nggak merasa minder sama saya. Kalau saya datang pakai gini, waduh, Novel mau ceramah, bahaya, kabur. Dikira saya kayak setan, jangan-jangan. Dari pertama kali saya buat kopi sampai sekarang, nggak pernah. Saya pakai takwa, kalau nggak salah nih, seumur kayaknya nggak pernah. Kalau pernah kayaknya mungkin cuma sekali waktu itu, dan itu karena ada miskomunikasi. Umumnya dari awal sampai nggak pernah. Sehingga apa yang terjadi? Efeknya apa, Beb? Buahnya apa? Silakan Anda ke Window Haji kalau pengen lebih tahu. Yang tadinya musolanya tidak ada anak muda, sekarang subuhnya ramai sama anak muda. Saya nggak usah bicara duhur, asal maghrib bisa. Subuhnya ramai sama anak muda. Dulunya kajian sepi, sekarang ramai sama anak muda. Kebiasaan sosial di masyarakat tadinya anak muda acuh sama lingkungan kampungnya teman. Sekarang musola mereka bersihkan seminggu sekali, musolanya masing-masing. Yang bicara bukan saya, RT, RW, Ustadz, Kiai ulama, kesemuanya ngomong kayak gitu. Walaupun saya pertama dikritik, Habib masa mau menyampaikan ilmu agama pakai jaket, pakai sweater, pakai ini. Ya saya paham Habib masih muda, bukan tua-tua kayak kita. Saya banyak di komentar, saya bilang, Ustadz ayo ikut saya. Setelah ikut, oh iya Habib ya. Kayaknya memang kalau kita dakwah harus disesuaikan dengan siapa kita dakwah. Tapi tetap akhlak dan syariat Nabi Muhammad itu menjadi pegangan kita semuanya. Kemudian pesan saya tadi itu kalau bisa Ustadz Kiai ulama, RT RW tolong ntar dikumpulkan. Kemudian buat formasi seperti saya yakin ini saya bawa program kemana-mana. Saya kemarin ke Medan, ke Aceh, saya bawa program ini nyaman sekali. Kenapa? Karena sininya santai, kita cuma duduk ngobrol biasa, tapi tanya jawab. Sehingga nggak terasa mereka akhirnya dapat ilmu masalah fikih, dapat ilmu masalah akidah, dapat ilmu masalah tasawuf, tentang rumah tangga, tentang kepemudaan, tentang anak muda, banyak. Nah kemudian yang terakhir saya pesankan sama anak-anak muda ya. Kalau kita nggak berubah sekarang mau sampai kapan wahai anak muda? Kalau tidak sekarang mau sampai kapan? Masih nggak puas main game online seharian? Masih nggak puas kita ini setiap hari upload wajah kita di media sosial? Masih nggak puas kita nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Mau sampai kapan? Mau nunggu Ustadz Kiai ulama kita semuanya meninggal dunia, kemudian kita kebingungan di sana? Mau nunggu orang tua kita yang biasa melindungi kita sudah meninggal dunia? Mau nunggu kesepuhan kita tidak ada lagi yang membimbing kita? Mau sampai kapan? Wahai anak muda, mulai sekarang biasakanlah duduk dengan orang-orang yang baik agar kita pun menjadi baik. Anak muda itu kalau ingin menjadi baik itu simpel, kumpul sama orang baik, selesai. Anak muda kenapa kok sulit seakan-akan? Sulit diarahkan apa? Karena gerombolnya terus sama anak-anak muda yang seperti itu, sehingga sulit. Sehingga kita para ustadz Kiai ulamanya harus buat terobosan seperti tadi diantar. Kita buat acara ngopi, buat acara ini, sehingga terobosan itu masuk. Sehingga akhirnya merasa nyaman ini anak muda dengan kita, hatinya diminta apapun akan jadi mudah. Oh ya anak muda, di zaman Nabi itu ada sahabat Nabi namanya Handolah. Handolah ini sahabat Nabi yang dijuluki Ghosalul Malaikah, seorang anak muda yang meninggal tapi jasadnya dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat yang mandiin, bukan manusia lagi. Bagaimana amalan ini anak muda luar biasa. Ini Handolah dalam ceritanya salah satu sahabat Nabi dari sekian banyak yang paling istiqomah sama Nabi. Sholatnya sama Nabi, majelis taklim nggak pernah ketinggalan sama Nabi, jihad apalagi nomor 1. Ini Handolah minta izin sama Nabi untuk menikah, dikasih izin. Nikah di pagi hari, minta izin sama Nabi, ya Rasulullah boleh nggak saya izin sehari? Saya ingin bersama istri saya. Dikasih izin sama Nabi, silakan. Waktu di saat pagi-pagi subuh hari, ini Handolah ini mendengarkan kabar. Apa itu kabarnya? Diminta untuk berjihad. Ini maaf, ini majelis mulia. Handolah ini baru berhubungan, malam pertama baru berhubungan, mendengarkan suara jihad disampaikan oleh Nabi kepada sahabatnya, belum sempat mandi janabah, belum sempat ini baru nikah loh ya.
baru nikah, minta izin 1 hari sama Nabi, baru berhubungan, belum sempat mandi janabah, dapat seruan berjihad, berjuang sama Nabi, ditinggalkan istrinya, izin sama istri langsung berjuang, sampai lupa tidak mandi janabah. Perang terjadi, dan peperangan itu Al-Baqi lupa namanya, dimenangkan oleh kaum muslimin. Setiap selesai perang, Nabi dan sahabat-sahabatnya itu mulai memilah-milih. Sahabat-sahabat Nabi yang sudah meninggal dunia dipisahkan, kemudian dikuburkan. Ternyata ada satu sahabat Nabi kebingungan. Ya Rasulullah, ada apa? Ada sahabat kita yang mati syahid, namanya Handolah. Tapi ya Rasulullah, jasadnya beda sama jasad sahabat yang lainnya. Ada apa, kata Nabi? Ya Rasulullah, maaf ini kok badannya sepertinya sudah ada yang memandikan. Sudah ada yang memandikan. Padahal sahabat kita yang lain meninggal ya sudah langsung dikubur, karena haram hukumnya. Tidak boleh orang mati syahid dimandikan. Dan kita nggak ada yang memandikan. Tapi kenapa? Kok ini seakan-akan kok jasadnya itu seperti ada yang membasahi dengan air atau dimandikan. Nabi lihat, Nabi ucapkan, demi Allah jasadnya Handolah sudah dibawa oleh malaikat Allah, dimuliakan oleh Allah sampai dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah. Bagaimana kata para ulama, kok Handolah bisa seperti ini? Ternyata resepnya adalah seorang anak muda yang selalu merespon daripada panggilan Nabi. Baru nikah, baru berhubungan, gak sempat mandi janabah, ditinggal istrinya, langsung menemui daripada jihadnya daripada Nabi Muhammad SAW, berjuang meninggal, dimuliakan oleh Allah. Wahai anak muda, Handolah cerita zaman dulu akan ada di hari ini kalau kita menjadi Handolah pada akhir zaman ini. Maka wahai para anak muda, kalau tidak hari ini kita mengambil bagian kita, mau sampai kapan? Kata para ulama, jadilah engkau manusia ya waktu engkau dilahirkan oleh ibumu, orang semuanya gembira. Tapi jadilah engkau waktu engkau meninggal, orang pada sedih. Kenapa? Ditinggal oleh orang yang soleh, ditinggal oleh orang yang baik. Tapi hati-hati, jangan kamu menjadi manusia ya waktu engkau dilahirkan, orang pada sedih. Tapi waktu engkau meninggal, orang pada ketawa, seneng. Kenapa? Orang jelek, orang ahli maksiat yang suka buat ribut, teriak-teriak, mati pada saat ini. Maka anak muda sekali lagi, tolong mulai saat ini, ayo seringlah kumpul dengan orang-orang soleh, kumpul sama ustadz kayak ulama, seringlah bergabung dengan mereka. Karena kita dengan kumpul dengan anak-anak muda ini, dengan para ustadz kiai dan ulama, orang-orang soleh, insya Allah kita semuanya akan menjadi anak-anak muda yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai anak muda, ini Nabi pernah menyampaikan satu hadis, tolong ini dipegang, diingat. Di hari kiamat kita akan melihat di padang mahsyar, matahari sejengkal di atas kepala kita, itu tidak ada orang yang tidak ketakutan waktu, semuanya ketakutan. Sampai Allah firmankan, seorang ibu pengen nuntut sama suaminya, seorang suami pengen nuntut sama istrinya, orang tua nuntut anaknya, anak nuntut orang tuanya, sangat mengkhawatirkan. Tapi Nabi ingatkan, ada 7 golongan manusia yang akan diberi naungan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya 7 golongan tersebut dapat naungan khusus di padang mahsyar tersebut? Di antaranya siapa? Rajulun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, seorang laki-laki, seorang pemudi, seorang perempuan yang mana mereka menghabiskan hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya pakai untuk ibadah. Dan ini Anda bukan hanya sepakai digunakan untuk ibadah, tapi mengajak orang kepada kebaikan. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Baqi sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya yang Al-Baqi garis bawahi kepada para ustadz, ulama, RT RW, kesepuan, ayo pada saat ini kita lebih merespon anak-anak muda kita. Jangan sampai kita buka majelis di masjid, di musola, di pesantren, di madrasah, di tempat kita, kok anak-anak mudanya nggak ada. Ini kita harus evaluasi. Kita harus lihat, anak muda ini berarti bukan di tempat saya. Mereka nongkrongnya di mana? Yuk kita evaluasi bareng-bareng. Kita pecahkan bersama-sama. Saya memberikan tawaran dengan program yang seperti tadi. Kemudian setelah itu, wahai anak muda, Anda yang bakal meneruskan semua perjuangan mereka-mereka itu. Beliau-beliau semuanya adalah Anda semuanya. Kalau tidak hari ini, kita mulai mau kapan? Jangan sampai nanti kita meninggal dunia, nama baik kita tidak ada sama sekali. Kita ingin kita meninggal dunia, jasad kita sudah meninggal, tapi amal soleh kita tidak pernah meninggal. Apa itu? Kita selalu mengajak orang kepada kebaikan. Itu saja yang bisa Al-Baqi sampaikan. Adapun doa, ntar mungkin akan ditutup oleh para sepuh
atau Ustadz Kiai yang ada di tempat sini. Itu saja yang bisa bagi sampaikan. Sama jangan lupa di Masjid An-Nikmah ini ada kegiatan rutinan. Tolong diniatkan, niat dulu saja pada malam hari. Saya niat insya Allah kalau tidak ada udzur saya akan datang. Akan Allah catat sebagai pahala mulai malam hari. Yang pertama, di Masjid An-Nikmah ini ada kegiatan setiap malam Selasa. Malam Selasa. Setiap minggunya. Ini semua setiap minggunya. Malam Selasa membaca Rotibul Haddad. Ini semuanya pada Isya. Seminggu sekali pada Isya. Malam Selasa membaca Rotibul Haddad habis Isya. Kemudian pembacaan kitab Aqidatul Awam. Ya, malam Selasa. Kemudian malam Kamis, Rebo ya, malam Kamis itu membaca kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi kepada Imam Ali. Ya, ini kita berkah bagi juga membaca kitab ini di rumah sakit di daerah Ciledug sana, ada rutinan juga. Kemudian malam Jumat baca Maulid Ad-Dibai, hitung-hitung belajar. Jangan kita ini lancar baca novel, baca komik, baca Maulid Ad-Dibai. Kadang-kadang mau dapat giliran kabur lari pura-pura sakit perut sudah. Ini bisa belajar ya, membaca Maulid Ad-Dibai. Tolong diniatkan, ya Allah saya niat hadir, sehingga malam hari ini yang berniat dicatat pahala oleh Allah. Adapun kalau ternyata kita ada udzur, tidak ada masalah ya. Begitu saja yang bisa bagi sampaikan. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Irci Mustaqim. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid 'ilma walhamdulillah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin, iftah qulubana futuhal arifin, iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala